Shalom anak-anak pra-remaja, bersyukur pada kesempatan ini kita ketemu lagi ya, kita akan sharing, kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya firman Tuhan yang kami baca dan juga kami dengarkan boleh kami mengerti, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami siap, amin. Anak-anak, ada satu lagu begini. Ketika firman-Mu dilakukan, di situ ada mujizat. Ketika firman-Mu dilakukan, di situ Tuhan bekerja. Jadi ada pertanyaan begini, firman Tuhan itu kan tulisan biasa ya, jadi kan cetakan dari pabrik, bahkan namanya Lembaga Alkitab Indonesia, LAI gitu ya. Jadi apa sih bedanya dengan buku-buku yang lain gitu ya, ketika dibacakan atau bahkan orang berdoa atau menggunakan ayat Alkitab itu fungsinya bagaimana gitu ya. Nah gini, jadi kita sedang bicara mengenai firman Alkitab itu sebagai buku agama orang Kristen. Jadi bagi orang yang beragama Kristen, pedomannya Alkitab. Ini yang harus menjadi pedoman di segala kehidupan, begitu ya. Jadi memang firman Tuhan itu bisa berkuasa, tulisan ini hidup jikalau dipraktekkan. Ya, kalau cuma dibaca dan tidak dilakukan nanti sama saja. Nah, ada perbandingan gini anak-anak ya. Bedanya Alkitab, buku pelajaran agama dan buku-buku pelajaran yang lain. Ya, ada pelajaran agama tapi maksud saya bukan itu, tetapi Alkitab adalah pelajaran agama Kristen. Nah, karena perbedaan ya, kalau di sekolah itu ada SD, kemudian TK, SD, SMP, SMA begitu ya. Dan itu pastinya kurikulumnya jelas. Jadi setiap setahun pasti naik kelas, gitu kan. Dan ada alat ukurnya, namanya ulangan harian, kemudian tugas-tugas, PR, PS, kemudian ujian akhir. Nah, baru dinyatakan nilainya baik, baru dinyatakan lulus begitu. Nah, mengenai belajar Alkitab, ini tidak ada yang membuat seseorang itu disebut naik kelas atau enggak gitu. Kalau matematika kelas 1 lulus, maka dia akan matematika di kelas 2. Nanti lulus matematika di kelas 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya kan. Tetapi kalau belajar Alkitab nggak gitu. Ya. Jadi belajar Alkitab untuk waktu kalian sekolah minggu, kemudian apakah itu dilanjutkan di pra-remaja, nanti dilanjutkan di pemuda, dilanjutkan di umum, kan nggak begitu. Jadi membuat ukuran kita tahu benar Alkitab atau tidak itu susah untuk diukur begitu ya. Nah, padahal gini anak-anak ya, saya akan membacakan dulu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yang menjadi masalah adalah kita nggak pernah mengukur apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena ukurannya nggak ada, nilai rapotnya kan nggak ada di jemaat gitu kan, suka nggak ada. Mungkin di pra-remaja atau di sekolah minggu mungkin ada, tetapi kan sifatnya pelajarannya tidak terlalu setertib kalau misalnya dibuat silabus kayak di sekolahan begitu ya. Nah, apalagi di jemaat umum nggak ada laporan bahwa seseorang itu sudah naik grade gitu ya, dari belajar Alkitab ini dari mana ke mana, sering tidak ada begitu. Nah, kalau dipertanyakan
mengapa ya kalau kita belajar matematika itu dalam jangka waktu 6-10 tahun orang bisa menjadi sarjana matematika misalnya gitu ya. Bahkan yang paling sulit mungkin di bidang kedokteran. Sampai kira-kira 10 tahun atau sampai 15 tahun orang bisa menjadi seorang dokter ahli gitu. Ada batasannya. Tetapi sungguh aneh ketika pelajaran begitu luar biasa tebel-tebelnya kalau di kedokteran itu ya, atau farmasi atau apa begitu, di biologi atau apa itu. Nah, itu bisa tuntas ya sampai menjadi sarjana S1, S2 bahkan doktoral, profesor gitu ya. Bukunya tebal-tebal selesai. Tetapi Alkitab setebal ini itu nggak selesai-selesai sampai seumur hidup. Nah, tantangan buat anak-anak pra-remaja, coba berpikir, ini kan seperti sejarah. Baca, dihafal, direnungkan, kemudian yang paling penting adalah dipraktekkan. Kalau kita memperlakukan pelajaran Alkitab ini seperti pelajaran yang lain, kita akan semakin mengerti, cepat mengerti firman Tuhan, dan kita akan menjadi Kristen yang sejati. Ya, jadi anak-anak pra-remaja, ukuran kita menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen adalah bahwa kita menguasai Alkitab. Karena ini adalah buku pedoman untuk masuk surga. Kalau matematika dan pelajaran lain adalah buku pedoman untuk sukses karir, sukses hal-hal pekerjaan di sekuler ini. Tetapi hal-hal yang membawa kita masuk surga malah nggak tuntas-tuntas. Jadi saya pesankan mulai dari muda ini coba memperlakukan pelajaran Alkitab itu sama dengan, bahkan kalau bisa lebih, memperlakukan yang lain. Nah, pasti pertanyaannya gini, Om, kalau di pelajaran sekolah kan ada yang nilai, kemudian nanti menyebabkan naik atau tidak naik, begitu ya. Nah, kalau belajar Alkitab kan nggak membuat naik atau apa. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang berpikirlah bahwa meskipun tidak ada jenjang naik kelas atau apa untuk pelajaran ini, tetapi ini adalah dasar untuk kita hidup beriman kepada Tuhan. Pelajari terus, baca terus, ngerti nggak ngerti, baca saja. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Ya, jadi perlakukan Alkitab tidak lebih rendah daripada pelajaran yang lain, karena ini adalah buku pedoman untuk masuk surga. Tuhan memberkati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sudah sharing tentang memperlakukan Alkitab sebagai pedoman kehidupan, bahkan sampai kepada kehidupan kekal. Kadang-kadang kami memperlakukannya begitu tidak teratur sehingga tidak pernah mengerti betul tentang Alkitab, oleh karena membaca begitu saja, mendengar begitu saja, bahkan tidak konsentrasi, bahkan per hari pun kadang-kadang kami tidak membuka Alkitab ini. Berbeda dengan pelajaran-pelajaran sekolah yang begitu pagi, siang, malam dibuka lagi, belajar lagi, ujian, dan membuat mereka naik kelas. Tetapi biarlah secara rohani kami ingin naik kelas untuk mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, dan kami mulai tekun dari sejak muda. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati anak-anak, tetap tekun belajar, supaya engkau semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Salam sehat, shalom.